sekalipun. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah pada baik. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa kali ini Ibu yang akan pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, sebelum melakukan aktivitas, terutama aktivitas belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas yang kita lakukan itu diberkahi. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibu panggil, silahkan angkat tangannya yang tinggi ya. Andi, Ari, Bella, Cindy, Haikal, Lisa, Rani, Septi, Tina nggak masuk ya, Rini, Yani juga tanpa keterangan. Baik, daftar hadirnya sudah Ibu isi. Sekarang udah pada siap untuk memulai pembelajaran? Ya, kalau udah siap, silahkan bukunya dikeluarkan, semua alat tulisnya. Dan yang masih memakai topi dalam ruangan, topinya boleh dibuka dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Atau tentang tema berapa? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 8, yaitu sub tema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, jadi nanti kalian akan Ibu persilahkan untuk mengamati sebuah gambar dan kalian akan melakukan sebuah pengamatan terhadap gambar tersebut. Jadi kalian nanti setelah pengamatan kalian bisa mengeksplorasi dan kalian bisa menanyakan apa saja yang kalian lihat di gambar tersebut dan apa saja yang ingin kalian tanyakan. Tentunya dengan aturan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Baik, Ibu rasa cukup waktunya. Apakah sudah ada yang mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan? Baik, Bella, pertanyaannya. Oh ya, pertanyaan dari Bella, Ibu ulangi ya pertanyaannya. Siapakah tokoh yang ada dalam gambar tersebut? Selanjutnya, pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya Ibu ulangi, kegiatan apa yang sedang dilakukan tokoh di dalam gambar tersebut? Nah, selanjutnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekannya tadi? Kan tadi sudah mengamati, mungkin sudah ada yang tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan. Baik, Haikal mungkin bisa menjawab. Nah, aku akan mencoba melengkapi jawaban dari si Haikal terkait pertanyaan dari Bella dan Lisa. Nah, jadi tepat sekali di gambar tersebut terdapat sebuah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh siapa? Tokoh Ibu, Udin, dan teman-temannya. Nah, di dalam gambar tersebut Ibu sedang menjelaskan kepada Udin dan teman-teman tentang aturan-aturan menonton televisi. Jadi begitu. Mungkin terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca tentang aturan menonton televisi yang ada di buku siswa masing-masing. Nanti jika sudah selesai, Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak sekalian dan kalian jawab satu persatu ya. Jika sudah selesai, Ibu mau memberi 2 pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja aturan yang perlu diperhatikan ketika menonton televisi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, mau jawab, Bu. Gak boleh terlalu dekat kalau nonton TV.
Suara TV-nya nggak boleh keras-keras, Bu. Harus sama orang tua ya, Bu, nontonnya. Kalau nonton TV nggak boleh lama-lama. Semua jawabannya benar ya, anak-anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu memperhatikan dan melaksanakan aturan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, mau jawab, Bu. Karena kita harus taat pada peraturan, Bu. Karena itu peraturan, jadi kita harus ngikutin, Bu. Kalau kita ngikutin peraturan, kita bisa mendapat manfaatnya, Bu, dari nonton TV. Baik, selanjutnya di dalam teks tadi siapa ya yang meminta maaf ke ibunya? Dayo, Bu. Ya, benar, si Dayu. Gimana sih cara meminta maaf yang baik? Ibu ingin anak-anak memberi contoh meminta maaf yang baik itu seperti apa? Dipersilakan untuk maju ke depan 2 orang saja, kemudian teman-teman yang lainnya menanggapi ya. Bu, Dayu ingin meminta maaf ya, Bu, karena menonton televisi terlalu dekat. Ya, Nak, tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya. Baik, Bu. Mulai sekarang, Dayu akan mematuhi peraturan-peraturan yang udah Ibu berikan. Anak pintar. Yeay, beri tepuk tangan untuk temannya yang udah berani maju ke depan. Dan untuk selanjutnya, Ibu ingin anak-anak mengamati gambar Udin dan Beni yang menjelaskan tentang aturan menonton televisi. Baik, kalau sudah dibaca, selanjutnya Ibu ingin anak-anak memberi atau menyebutkan aturan-aturan sehari-hari yang anak-anak lakukan saat menonton televisi. Jadi, Ibu mau anak-anak menyebutkan ya. Kalau ngidupin TV harus hati-hati, Bu, takut kena listrik. Kalau nonton TV di rumah itu harus sesuai umur kita, Bu. Kalau nonton TV nggak boleh deket-deket, Bu, nanti matanya rusak. Baik, selanjutnya Ibu ingin anak-anak membaca kalimat-kalimat yang terdapat di kolom ada di dalam buku siswa tentang pembiasaan dalam menonton televisi. Dibaca ya. Jika sudah selesai membacanya, apa ya maksud dari peraturan itu? Jadi anak-anak, kita itu harus mentaati peraturan yang berlaku baik di keluarga maupun di lingkungan sekolah ini ya. Karena itu untuk kebaikan kita bersama. Misal contoh, kita menonton televisi terlalu dekat, itu kan nanti jadinya mata kita sakit ya kalau nonton terlalu dekat gitu. Padahal sebelumnya kita udah dikasih tahu sama ibu kita kalau menonton televisi itu nggak boleh deket-deket. Oleh karena itu, kita harus mentaati peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh guru, orang tua, karena itu untuk kebaikan kita bersama. Tidak hanya menonton televisi saja loh aturan itu ada. Misal kalau di rumah, kalau kita bertemu orang tua, kita mengucapkan salam, terus kita salim. Aturan-aturan itu adalah yang harus kita lakukan kesehariannya. Selanjutnya, Ibu ingin memberi latihan ya kepada anak-anak. Jadi di dalam buku siswa itu ada tabel yang isinya tentang peraturan-peraturan menonton televisi. Jadi, misal nih, kan ada tuh nomor 2, tidak membunyikan TV terlalu keras. Terus ada tabel sebelahnya, ada selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Jadi anak-anak memberi tanda checklist dan ibu ingin anak-anak menulisnya di buku tulis ya. Jika sudah selesai mengerjakannya, ibu ingin teman-teman yang lainnya memberi tanggapan nih untuk jawaban si A, si B ya. Di sini ibu akan memberikan materi tentang pola irama. Sebelumnya, tentu pasti kalian belum mengetahui kan pola irama. Maka dari itu, ibu di sini akan memberikan materi. Seperti ini gambarnya. Di sini ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Do sama dengan 1, Re sama dengan 2, Mi sama dengan 3, Fa sama dengan 4, Sol sama dengan 5, 6 sama dengan Si, Do titik sama dengan 1. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mari anak-anak kita mencoba bersama-sama. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Yeay. Ayo kita coba sekali lagi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ibu sekarang akan menunjuk satu anak untuk mencoba maju ke depan sekarang. Oke, Ibu akan memilih Ani. Silakan maju, Ani. Bagaimana teman-teman? Penampilan Ani sangat bagus kan? Mari kita beri tepuk tangan. Ibu di sini akan memberikan contoh satu lagu, yaitu yang berjudul Gelang Si Paku Gelang. Ibu akan memberikan contoh pembacaan notnya dulu ya, yang bait pertama. Sol, do, mi, sol, mi, do, re, la, si, do, si, re, do, si, la, sol. Ayo anak-anak, kita bersama-sama. Sol, do, mi, do, re, la, si, do, si, re, do, si, la, sol. Nah, kalian sangat pintar. Ibu akan mencontohkan yang kedua ya. Mi, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, la, si, do. Ibu ulang dua kali ya. Mi, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, la, si, do. Ayo anak-anak kita ulang bersama-sama. Mi, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, la, si, do. Oke, Ibu akan ulang sekali lagi ya. Ayo kita bersama-sama. Sol, do, mi, do, re, la, si, do, si, re, do, si, la, sol. Mi, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, la, si, do. Sekarang Ibu akan ajarkan pembacaan liriknya atau kata-katanya. Mari kalian dengarkan baik-baik. Gelang, sepatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Apakah kalian sudah bisa anak-anak? Oke, Ibu akan ulang lagi ya. Gelang si paku gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Di sini Ibu akan menampilkan video nyanyian lagu Gelang Si Paku Gelang. Kalian harus menyaksikan terlebih dahulu ya, nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalian menyaksikan lagu Gelang Si Paku Gelang. Mari kita menyanyikan lagunya bersama-sama. Setelah itu, Ibu akan menunjuk satu orang untuk nyanyi di depan ya. Ibu di sini akan menunjuk Rini. Mari maju Rini. Ayo beri tepuk tangan kepada teman-temannya.
hebat sekali Rini. Setelah kita mempelajari lagu, yang kedua kita akan mempelajari dengan satuan waktu. Ibu akan memberikan gambarannya yang pertama. Seperti ini, ada gambar jam yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Di sini, Ibu akan mengajarkan kepada kalian bahwa dari angka 1 hingga ke 2 itu sama dengan 1 jam. 1 jam itu berarti 60 menit. Sedangkan 60 menit itu kalau kita misalkan 1 menit. 1 menit itu ialah 60 detik. Jadi 1 ke 2 1 jam, 2 ke 3 1 jam, 3 ke 4 1 jam, dan begitu seterusnya. Lalu setelah kalian mengetahui 1 menit itu ialah 60 detik, kalian juga harus memperhatikan bahwa 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Dikarenakan 1 jam itu tadi memiliki 60 menit. 60 menit dikali dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 60 dikali 60 sama dengan 3. Setelah itu, setelah kalian mengetahui satuan waktu, jam, detik, dan menit, di sini Ibu akan memberikan soal sebagai latihan. Ini soalnya. Ibu akan berikan waktu kalian 10 menit untuk menjawab soal-soal ini. Lalu nanti Ibu akan bahas. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, kalian boleh menukar hasil jawaban kalian dengan teman sebelah kalian. Setelah sudah ditukar, sekarang Ibu akan menjelaskan. Pertama, soal pertama, 2,30 menit sama dengan berapa detik? Tadi kan Ibu sudah mengajarkan kalau menit ke detik dikali sama dengan 60 detik. Jadi 2,30 menit dikali dengan 60 detik sama dengan hasil berapa? Ya, ada yang benar, 138 detik. Jadi, kalau yang salah tolong dibenarkan ya teman-teman. Lalu soal kedua ada 3,5 jam sama dengan berapa menit? 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalian 3,5 jam dikali 60 menit ya. Hasilnya 210 menit. Apakah ada yang benar? Nah, kalau yang benar, semangat. Kalian berarti berhasil. Lalu yang ketiga, 1800 detik sama dengan berapa jam? Hayo, siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Andi, sekarang jawab. 0,5 jam. Nah, benar sekali. 0,5 jam atau sama dengan setengah jam. Dikarenakan dia dari detik ke jam itu dibagi. Jadi 1800 detik dibagi dengan 3600 detik sama dengan 0,5 atau setengah jam. Beri tepuk tangan untuk Andi. Baik anak-anak, jika ada yang belum berhasil, kita akan belajar di next time lagi ya. Lalu bagi yang berhasil, Ibu akan memberikan apresiasi. Ayo mari beri tepuk tangan pada teman-temannya anak-anak. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, apa saja ya yang kita pelajari? Yang bisa tunjuk tangan, jangan malu-malu ya. Nanti Ibu kasih hadiah biar kuat yang bisa menjawab. Ayo, silakan siapa yang menjawab? Ya, coba Ferdi. Apa yang kita pelajari hari ini? Iya. Ya, betul. Siapa lagi yang bisa menjawab selain Ferdi? Angkat tangan, nanti Ibu kasih hadiah loh. Ibu udah dapat hadiahnya. Buat 3 orang yang bisa jawab, Ibu nanti kasih hadiah. Silakan Tika. Ya, ya, betul sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Yeay.
semua anak yang cerdas dan pintar. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat pada hari ini yaitu tentang waktu, tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang. Nah, ibu mau tanya sama kalian, 1 jam berapa menit? Ayo yang bisa angkat tangannya. Ya, An? Ya, benar. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Terus, kalau 1 menit itu berapa detik? Yang bisa? Ayo angkat tangan, jangan malu-malu ya, nak. Ya, benar. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Ya, anak-anak? Lalu, apa saja aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari? Ayo yang bisa angkat tangan. Ya, Saiful. Ya. Terus? Siapa yang bisa membantu temannya untuk menjawab? Ya, si Malika. Iya, betul semuanya. Beri tepuk tangan dong buat temannya. Hebat kalian ya, ternyata pintar-pintar. Nah, sekarang ibu akan jelasin aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang pertama, misalnya ketika kalian bangun tidur, kalian harus merapikan tempat tidur kalian sendiri. Jangan orang tua kalian yang merapikan tempat tidur kalian. Lalu yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Jadi kalian kepada orang yang lebih tua, kalian tuh harus hormat, tidak boleh membantah. Lalu menyayangi orang yang lebih muda. Jika kalian punya adik di rumah, kalian harus menyayangi adik kalian. Jangan mengajak berantem adik kalian, itu tidak boleh, itu sifat yang tidak baik. Lalu yang ketiga, misalnya kalian mau berangkat sekolah, kalian harus memberi salam kepada orang tua kalian. Kalian harus pamitan sama kedua orang tua kalian. Nah, seperti itu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pada pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Gelang Sepatu Gelang dulu ya. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Nah, ibu mau nanya nih tentang pembelajaran pada hari ini. Gimana? Kalian merasa senang, gembira, malas, atau ngantuk? Ya? Senang? Alhamdulillah. Jadi kalian kalau belajar itu jangan malas-malas, jangan ngantuk-ngantuk ya. Harus dibawa senang dan gembira agar pembelajaran yang kita pelajari itu bisa masuk otak. Ya, sekarang kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Ayo. Ya, Ferdi, silahkan dipimpin doa teman-temannya. Baik, ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Kalian sangat luar biasa dan kalian sudah bagus karena kalian sudah bekerja sama dengan kelompok kalian. Lalu tetap semangat belajarnya, jangan putus asa, tetap belajar, rajin-rajin membaca agar kalian bisa menjadi orang yang pintar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.